Ya pemirsa Happiness, kita kembali lagi di Happiness with Arfan Pradiansyah. Dan seperti janji saya tadi, kita kedatangan seorang tamu. Siapakah tamunya? Nah, untuk mengetahui lebih jelas siapakah tamu kita pada malam hari ini, mari kita saksikan profilnya berikut ini. Berpikir kreatif dan bahagia tentu terpancar dari sosok wirausaha muda yang satu ini. Berbekal dengan ide yang tertuang, dapat dikatakan berani tampil beda, menjadikan dirinya mampu menghasilkan sebuah karya yang lucu berupa kaos yang unik dan menarik. Ya, Wahyu Lis Sundoro. Pria yang lahir di Yogyakarta dengan kaki duluan alias sungsang ternyata cukup merepotkan bidan. Mungkin itulah pertama kali komitmen Wahyu Lis untuk being different, inovatif, dan berbeda. Wahyu yang bernama kecil Buyung Pratama ini sempat mengenyam pendidikan jurusan kimia MIPA UGM. Namun, cukup lama tidak seperti teman-teman lain yang cepat karena kebanyakan nyambi dan menikmati. Kuliah di jurusan kimia tapi kerjanya di perusahaan kaos. Nyambung gak sih? Menurut hemat saya, hemat pangkal kaya ya. Apa coba hubungan kimia dengan kaos? Hubungannya sih baik-baik aja. Bahkan sudah semestinya kalau kita berbisnis harus ada chemistry antara kita dengan bisnis kita. Yo iga bro, yo oh. Baik, selamat malam pemirsa. Saya Wahyu Lis ada ide aja. Sebagai orang Indonesia kita itu harus bangga. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah sumber inspirasi bagi tokoh-tokoh dunia. Ambil contoh misalnya Sir Isaac Newton. Nah itu dia gravitasi itu kalau kita teliti mungkin dia sedang berada di Malang karena kejatuhan apel. Nah kalau dia ada di Medan kejatuhan duren, namanya bukan Sir Isaac Newton lagi, jadi Sir Isaac Tangis gitu ya. Itu salah satu contohnya. Jadi inspirasi itu datang dari Indonesia untuk dunia gitu. Ada satu contoh lagi nama makanan kuliner dunia di Timur Tengah sana, yakni di Irak. Itu menurut hemat saya itu meniru di makanan dari Semarang, dan ini wingko Baghdad. Itu makanan khas Irak gitu ya. Jadi itulah. Tapi di balik inspirasi, di balik kayanya Indonesia ini kita perlu prihatin karena masih terjadi banyak yang namanya pembajakan. Yang namanya Indonesia ini negara agraris. Jadi apa-apa dibajak, sawah dibajak, CD dibajak, gitu, kaos dibajak, film dibajak, apa-apa dibajak. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya pembajakan atau plagiat itu justru menjadi tamparan sekaligus motivasi bagi kita untuk berinovasi. Ya plagiat itu plagiat lagi, dia terus bekerja. Baik, saya Wahyu Lis ada ide aja, semoga mengharukan. Wahyu Lis ada ide aja. Inilah tamu kita pada malam hari ini. Plak. Iya. Kan biar semangat ya semuanya plak. Iya. Oke, senang sekali Mas Wahyu ini bisa bergabung bersama Happiness with Arfan Pradiansyah. Jadi memang pekerjaannya sehari-hari adalah membuat orang bahagia dengan plesetan. Iya. Tapi di kesehariannya pernah nggak sih ngerasa sedih? Kalau sedih ya pernah karena manusia kan ada sedih. Kesel pernah kesel? Pernah. Sebel? Iya semuanya pernah. Dendam pernah? Kalau dendam dalam arti yang seperti apa? Kalau saya dendam itu dendam positif. Gimana misalnya? Misalnya, wah saya kok nggak bisa seperti ini, saya dendam ini. Saya harus bisa meraihnya. Harus bisa, ya? Iya gitu, termotivasi. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda sedang merasa kesel, sedang merasa dendam, marah dan sebagainya, bisa nggak Anda stand up komedi seperti tadi itu? Iya. Kalau untuk stand up komedi itu karena kita di set ya. Ya sebagus mungkin harus bisa, sebaiknya harus bisa gitu. Tapi kalau lagi kesel, gimana? Bisa nggak menemukan ide-ide untuk komiknya? Kalau menemukan ide itu memang perasaan harus gembira. Nah, harus itu senang, dia ya. Gitu iya. Karena kalau gembira otak kita kan Fresh gitu. terbuka semua ya. Betul. Tapi pernah nggak merubah sesuatu yang dikesalkan menjadi sebuah inspirasi? Itu dia. Kalau itu dia itu masalahnya. Iya, bisa juga. Gimana caranya? Boleh nggak kasih sebuah contoh misalnya
ketika sedang marah, sedang kesel, tapi harus stand up misalnya. Oh gitu. Iya. Gimana cara mengubah pikirannya tuh? Kalau saya mengubah pikiran itu justru kembali menempatkan diri sebagai orang lain. Kita melihat saya itu kan harapannya orang seneng. Iya. Jadi karena harus seneng ya kita memberikan yang terbaik. Entah gimana caranya gitu. Misalnya sedang ada masalah keluarga, masalah gimana apa ya kita apa itu konversi. Jadi ini sebuah motivasi nanti dengan tampil seperti ini malah hati kita juga senang karena menyenangkan orang lain seperti itu. Oke. Jadi istilahnya hati kita juga jadi gembira karena kita menyenangkan orang lain. Iya, betul. Itu juga termasuk pilihan pikiran ya, Mas? Betul, betul, betul. Jadi yang orang itu yang membuat kita bahagia itu adalah kalau kita membuat orang lain bahagia. Iya. Karena kalau membuat orang lain bahagia, maka kita merasa berguna. Dan selalu pekerjaan-pekerjaan yang membuat orang bahagia itulah yang membuat kita bahagia. Pekerjaan untuk orang lain. Kalau pekerjaannya misalnya hanya untuk diri kita sendiri, ya melakukan sesuatu, katakanlah hanya duduk nonton TV misalnya gitu, tapi tidak melakukan sesuatu yang membuat orang bahagia, itu hanya akan menghasilkan kepuasan sesaat namanya. Oke, jadi intinya salah satu juga unsur kebahagiaan itu adalah kalau kita memiliki makna untuk orang lain. Jadi kita merasa berguna, kita itu ada value-nya gitu. Kalau nggak ada lo nggak rame gitu ya. Nah itu dia. Apakah juga ini Mas Wahyu juga gitu di kalangan teman-temannya, kalau nggak ada Mas Wahyu nggak rame? Itu sudah pasti. Oh, sudah pasti. Jadi kalau menurut saya berbahagia itu dari kata berbagi dan hahaha. Kalau digabungkan berbahagia gitu. Jadi harus berbagi senyuman, berbagi keceriaan, kegembiraan. Itu hasilnya berbahagia. Oke. Nah, kalau tadi kita saksikan juga di profilnya Mas Wahyu ini banyak menciptakan kaos-kaos yang merupakan plesetan-plesetan. Nah, plesetan-plesetan itu kan berarti ada sebuah pola pikiran juga ya, yang berbeda, yang diputuskan sehingga menjadi sesuatu yang bisa membahagiakan, membuat senang orang lain. Seperti apa prosesnya? Kita akan kembali di Happiness with Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy now.